Itu. Ya. Itu. Nah. Jadi gini ya, Dr. Sani. Jadi ya itu tadi posisi harus terentang, kemudian dipencet 30 kali dan kecepatannya 100 kali per menit. Jadi kira-kira itu, kemudian pencetnya sekitar itu ya 5 cm ke bawahnya. Artinya ya kanannya itu, tapi artinya tidak boleh terlalu keras. Kalau keras kan bisa patah ini kan. Ya. Ya. Memang kalau dalam hal patah itu bisa kalau gimana terlalu keras apa? Sebenarnya itu ya kalau terlalu keras, cuman kadang-kadang kita kan juga agak susah Prof memperkirakan, apalagi ada orang awam ya Prof ya. Jadi apakah nanti tekanannya sekian-sekian. Nah itu memang kalau idealnya dari 5-6 cm ya, cuman kalau masalah patah kemudian terjadi patah, nah itu memang banyak faktor juga, bisa terlalu keras atau bisa mungkin tulangnya juga sudah mulai generatif dan lain sebagainya. Tapi ya itu saya pikir itu adalah suatu Prof nantinya kayak resiko itu Prof. Jadi artinya bahwa BLS ini penting sekali ya. Jadi artinya tadi dilakukan jatuh 30 kali, kemudian diselingi dengan napas buatan mut-mut ya, mut-mut itu. Itu kalau dimungkinkan ya. Hendak pun enggak apa-apa ya, harus kerjakan. Terus untuk orang-orang ini awam ini perlu dilatih apa enggak? Nah ya, supaya bisa mengerjakan itu. Jadi apa boleh langsung kerjakan apa perlu latihan dulu? Ya idealnya perlu latihan Prof. Jadi bagaimana pijatan yang baik itu memang ya harus dilatih Prof. Minimal ada bonekanya, atau misalkan kita di pandemi ini kemarin itu ada inovasi juga dalam pengajaran, itu juga pakai ya manekin yang buatan sendiri, tapi minimal gerakannya harus benar, sehingga gerakan yang benar itu juga mengurangi capek Bro. Jadi kalau kita gerakannya tidak betul, ini tidak bertumpu pada yang digerakkan, kan sebenarnya kita harus menjatuhkan badan saja ya, gini. Jadi kalau kita gini tangan kita itu yang capek. Nah, jadi kita harus menjatuhkan beban dari kita. Dan kemudian sebenarnya latihan yang 5-6 cm tadi itu berdasarkan kebiasaan sebenarnya. Jadi nanti kita instruktur biasanya, ini kurang dalam, ini cukup, ini terlalu dalam. Nah itu juga perlu dilatih, karena juga pijatan itu juga selain dia menggerakkan dari jantung, juga tadi menggantikan fungsi nafas buatan. Jadi di dalam kaitan ini juga disebutkan, kalau kita juga tidak mengenal pasiennya, kemudian kita takut resiko penularan penyakit dan lain sebagainya, apalagi di kondisi pandemi, kita cukup pijat jantung saja. Nah, gerakan dari naik turunnya tulang dada ini itu diharapkan bisa mirip-mirip dengan gerakan waktu kita memberikan nafas buatan dengan kembang kempis. Jadi bisa menyebabkan kembang kempis paru juga. Seperti itu. Terus itu berarti untuk masyarakat itu kalau udah dilatih, apa nggak boleh kerjakan tentunya ya. Jadi harus dilatih dulu ya. Iya, jadi kalau ingin sempurnanya memang harus dilatih, Bro. Ya. Bahkan kalau saya baca di beberapa negara yang maju, untuk SIM aja itu harus ada pelatihan seperti itu. Jadi kenapa di luar negeri itu seringkali ada orang awam membantu gitu kan. Memang mereka sudah disiapkan, dilatih untuk itu, Bro. Jadi mungkin dulu juga kita Departemen Anestesi kita bikin juga suatu pengabdian masyarakat juga untuk membuat basic life support citizen community. Jadi komunitas basic life support. Jadi komunitas itu dulu waktu mungkin rupanya masih jadi dekan ya, kita kembangkan itu. Nah itu alhamdulillah banyak. Cuman sekarang waktu pandemi ini agak susah Bro untuk pelatihan. Jadi artinya begini ya, jadi mereka yang sudah dilatih, dapat sertifikat ini ya. Sertifikat itu boleh mengerjakan sendiri ya. Nah, apakah nanti itu kalau misalnya ada kejadian tadi itu mereka jalan sendiri, kemudian kalau misalnya kadang-kadang orang takut juga, saya kerjakan nanti, jangan nanti ada sesuatu saya disalahkan misalnya. Itu apa dibolehkan mengerjakan boleh pada itu? Ya itu yang memang sudah dapat tanda SIM tadi loh. Karena tetap pada saat dia menghubungi tadi yang tim ahlinya, jadi 118 ya biasanya. Itu ternyata tidak bisa menghubungi, kemudian diteruskan dia sendiri dan ternyata tanda petik gagal misalnya. Apakah dia juga disalahkan? Kadang-kadang orang takut disalahkan, itu bagaimana? Iya betul. Jadi ya memang itu harus istilahnya kalau dalam
dunia medis ada informed consent itu kan. Jadi ada persetujuan. Jadi bagaimana kita ya karena masyarakat kita kan mungkin belum siap untuk itu, Bro. Jadi kita harus menjelaskan kepada keluarga atau orang sekitarnya bahwa kita melakukan itu. Tapi ini untuk orang awam sendiri loh, masyarakat sendiri. Ya, jadi itu juga harus persetujuan keluarga dulu ya. Sebenarnya kalau persetujuan mungkin karena emergensi ya, Bro ya. Kalau misalnya harus persetujuan tertulis apa sebenarnya kan susah. Tapi minimal kalau menurut saya pada prakteknya ini, Bro, itu kita memberikan informasi bahwa kita akan melakukan pijat jantung. Kemudian ya kita lakukan dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan pasien. Tapi nanti misalkan keluarga ya ini praktis ya, misalnya ini dalam tataran praktis. Keluarga sudah nggak usah Mas, nanti kasihan dan lain sebagainya. Saya pikir ya mungkin nggak perlu kita lanjutkan, begitu aja, Bro. Jadi prinsipnya niat kita menolong. Di dalam pertolongan itu memang harus cepat. Soalnya memang kalau nggak cepat terlambat ya mengurangi resiko keberhasilan, Bro. Gitu. Jadi gitu. Jadi terlambat bisa jadi hipoksia daripada otak dan otot jantung sendiri sehingga tidak berhasil ya. Iya, permanen jadinya. Ya. Terus kemudian kalau itu tepat waktu, maksudnya itu tepat penanganan tepat sekali dengan melakukan beres dengan baik, kira-kira angka keberhasilan berapa persen? Ya. Jadi kalau dalam literatur, kalau kita sebutkan kalau sebelum 5 menit itu bisa sekitar 50%, Bro. Ya, itu sudah cukup tinggi sebenarnya. Jadi kemudian kalau kami sendiri, kemudian saya dokter anestesi, Bro, itu kan ya memang kepekerjaannya di gawat darurat. Ya memang pasien kemudian datang UGD, kemudian sudah henti jantung apa semua itu kan banyak, Bro. Jadi memang atau pasien di ICU yang gawat, kemudian kita lakukan pijat jantung, tapi orangnya masih misalkan fungsi jantungnya sebenarnya masih bagus, lain-lainnya masih bagus, itu sebenarnya cukup tinggi asalkan cepat. Tapi kalau kita problemnya kalau kita di rumah sakit kan kita bisa cepat, kan kita jaga di bedside. Ya, kalau di rumah itu yang problemnya di situ. Jadi ini yang menentukan juga angka keberhasilan, Bro. Jadi apalagi tadi ada permasalahan keluarga tidak setuju dan lain sebagainya ya, itu yang membuat jadi lebih lama gitu ya. Itu yang kemungkinan membuat prognosis atau keberhasilan di awam di rumah itu agak kurang karena memang kadang-kadang terlalu lama untuk itu. Tapi kalau di rumah sakit sendiri alhamdulillah banyak, Bro. Jadi jelasnya di awam itu kira-kira 40% bisa keberhasilan ya? Iya, kemungkinan segituan. Kalau kurang dari 5 menit dalam literatur itu bisa sekitar 50% masih bisa. Jadi artinya bahwa BLS ini penting sekali untuk menangani pasien-pasien yang ada gangguan pingsan mendadak, itu manfaatnya cukup besar, jadi sekitar 50% ya. Itu makanya harus dikerjakan pada pasien-pasien yang mengalami tadi itu. Dan semua saya lebih bisa mengerjakan kalau mereka sudah dilatih oleh timnya oleh tim dilatih untuk melakukan BLS itu ya, bisa kerjakan ya. Tentunya harus bersesuaian dengan keluarga yang ada di situ. Kalau kita niatnya menolong, mudah-mudahan dengan harapan bisa tertolong sehingga bisa hidup kembali, ya kan. Ini adalah salah satu usaha kita kan, dan insya Allah itu berhasil. Ya, jadi kemudian di tempat-tempat umum itu apa memang perlu juga disiapkan timnya di tempat umum, mungkin di tempat apa aja, di kantor atau mungkin di tempat hiburan atau mungkin kalau perlu di pasar dan sebagainya. Apa perlu ada tim khusus yang terlatih sehingga kalau ada sesuatu itu bisa menangani gitu? Betul, Bro. Jadi saya punya pengalaman juga waktu itu juga di fasilitas umum. Jadi memang kalau orang di fasilitas umum itu kan orang itu bermacam-macam ya. Ada mungkin juga ada yang kondisi kesehatannya mungkin sedikit enggak oke, enggak bagus, kemudian dia dipaksakan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, kemudian dia enggak kuat jantungnya, kemudian tiba-tiba henti jantung, itu juga sangat mungkin. Nah, memang di situ saya pernah juga di bandara, saya juga pernah mengalami henti jantung seperti itu. Ya memang timnya memang harus siap, Bro. Jadi satu timnya harus disiapkan dalam artian tim yang jaga saat itu, misalkan security atau semuanya bisa dilatih. Kemudian kalau misalkan ada suatu kejadian, ya memang kejadian ini tidak kita harapkan, tapi kan kalau terjadi itu harus siap gitu. Itu susahnya kan gitu. Sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kalau terjadi harus siap. Nah itu perlu dilatih semua, Bro, memang harusnya. Kalau di rumah sakit kan kita latih semua. Jadi kalau itu kan kalau di rumah sakit
angkanya jauh lebih tinggi lagi karena dulu pernah juga kami ada di rumah sakit, kita mengabarkan bahwa keluarganya ini meninggal, keluarga pasien yang kita ajak ngomong itu ngeblak juga bro. Jadi dua kayaknya kita realisasi ya. Kalau di fasilitas kesehatan, fasilitas umum itu juga penting. Satu, bisa lagi ada namanya AED bro. Jadi singkatannya AED itu Automated External Defibrillator. Jadi prinsipnya dia itu nanti untuk mengenali irama jantung kita. Jadi prinsipnya setelah BLS, pijat, nafas tadi ya, 30 pijat, 2 kali nafas, kemudian dilanjutkan. Kalau di situ ada AED misalkan di bandara. Kalau bandara internasional biasanya standar pakai AED bro. Gitu. Ya, cuman perlu juga timnya itu dikenalkan, oh ini loh namanya AED. Jadi siap semua. Kalau misalnya ada kejadian siap. Ya. Kemudian mungkin masjid-masjid, ya masjid. Saya dulu juga pernah yang kedua, saya ada kejadian di masjid juga waktu khotibnya naik mimbar di tengah-tengah khutbah kardiak arrest seperti itu tidak ada. Jadi mungkin di tengah-tengah keramaian seperti itu. Jadi itu harus ada tim, kemudian AED. Kalau punya dana berikan AED sehingga itu nanti untuk AED ini bisa membantu kita untuk melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi misalkan kayak AED itu gini, nanti ditempel, ada aturannya menempelnya itu tempat gitu ya. Nah nanti alatnya bisa ngomong sendiri Rob. Oh ini perlu dipijat, lanjutkan pijat. Oh ini perlu di shock, lepaskan pijatan, jangan ada penolong yang menyentuh korban. Kita lepas, dia akan shockable. Shock itu diberikan ya kejutan strum ya bro, gitu. Nah kita nggak boleh itu. Jadi AED ya? Ya AED itu keberadaannya lebih tinggi lagi bro, karena dia bisa mendiagnosis sendiri keadaan jantungnya dan juga memberikan terapi. Kalau memang perlu di shock, kalau enggak pijat yaitu pijat. Nanti dia akan bilang sendiri, oh sudah, sekarang lanjutkan pijatan. Mau masih belum, jadi nggak usah yang evaluasi tiap 2 menit itu berapa. Cukup kita mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diberitahukan oleh AED itu. Ya, tapi alat itu kan memang belum ada di semua fasilitas ya. Belum semua. Tapi yang penting pertama adalah disiapkan ini ya, timnya aja. Timnya itu perlu. Itu tim yang bisa melakukan BLS. Kemudian kalau perlu ya kita berikan AED itu lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi, karena kalau punya AED itu kita angka keberhasilan akan meningkat, angka keberhasilannya, sehingga bagus sekali itu perlu. Dan mungkin alat juga tidak terlalu mahal. Saya kira perlu juga disiapkan di fasilitas umum ya. Itu karena itu memang kalau dengan alat itu kita tidak ribut menghitung nadi, itu juga masuk jantung atau bagaimana, seperti perlu apa lagi itu sudah ada perintahnya. Itu perintahnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu? Bahasanya sebenarnya macam-macam, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa ada bahasa Indonesianya. Wah, bagus sekali. Macam-macam. Orang-orang ini bisa, saya kira ya, semua orang bisa mengerti dan bisa mengerjakan kali itu ya. Dan itu sambil menunggu pertolongan pertama, maksudnya pertolongan yang lebih lanjut ya. Ya, kalau memang nanti kira-kira tidak berhasil, baru dikirim ke rumah sakit yang terdekat gitu ya, yang kira-kira ada kemajuan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut lagi gitu, ke rumah sakit ya. Jadi saya kira tadi sudah cukup lama kita berbincang dengan Dr. Sony ini, dan saya lihat tadi beliaunya sudah menerangkan dengan jelas tentang BLS, manfaatnya sudah bagus sekali, dan manfaatnya saya kira masyarakat sudah lihat ya. Jadi artinya bahwa BLS ini penting sekali untuk menangani ada kejadian yang sifatnya mendadak. Itu misalnya orang pingsan dan tidak bernafas, itu penting sekali, dan keberhasilan sangat tinggi, sekitar 40%. Karena itu teman-teman semua, kalian semuanya perlu dilatih, dan nanti kalau setelah bisa mengerjakan dengan baik, insya Allah bisa menolong orang tadi itu, orang yang mestinya tanda petik itu meninggal, tidak jadi meninggal ya, karena tadi tempat pertolongan itu. Jadi dan semakin cepat menolongan semakin bagus. Begitu kira-kira ya, Dr. Sony ya. Ya, oke. Jadi itu saya kira penjelasan dari Dr. Sony. Mungkin Dr. Sony bisa menyampaikan sebagai closing statementnya. Silakan Dr. Sony menyampaikan yang singkat untuk masyarakat. Terima kasih, Rob. Jadi kami, khususnya saya sendiri,
dan juga mungkin departemen kita anestesi, dan juga mungkin kalau lingkup lebih luasnya ya Fakultas Kedokteran dan juga rumah sakit, kita tim medis, tim paramedis semua mengajak bagaimana kita bisa berbuat untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat terutama. Kita siapkan. Memang kondisi emergensi itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi apabila hal itu terjadi, maka hendaknya kita lakukan dengan cepat, dan kita bisa sangat berjasa atau sangat memberikan arti apabila kita berhasil membuat kondisi korban yang mengarah ke kematian, kita potong rantainya dan kita kembalikan lagi ke normal, kehidupan normal. Dan kalaupun nanti organ-organ yang lainnya masih bagus, jantungnya, otaknya masih bagus, dewasa muda, prognosinya juga jauh lebih tinggi, kemudian nanti setelah korban itu hidup dan menjalani kehidupan lagi, bisa beribadah, bisa berbuat untuk masyarakat yang lebih luas, tentunya manfaatnya itu semua akan kembali juga kepada kita sebagai penolong. Jadi itu kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bekerjasama, saling tolong menolong untuk meningkatkan pelayanan atau meningkatkan angka keberhasilan pertolongan henti jantung di masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Dr. Sony. Alhamdulillah hari ini sudah menyampaikan dengan baik dan jelas sekali, dan ini memang penting untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan sebelum kita tutup bahwa kita kembali bahwa STJ TV selalu berdedikasi dan menginspirasi pada semua masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.